Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. eh, posisi ini ya, di layar terlihat ininya ya, apa PDF-nya ya? Halo, Terlihat Pak, terlihat tulisan apa? Diffusion or heat flow equation ya? the diffusion of Ya, the oke, oke. diffusion or heat flow equation ya Ya, benar. oke, oke. Terima kasih atas konfirmasinya. Ya, jadi materi hari ini tentang persamaan difusi atau aliran panas ya. Itu yang mau saya bahas hari ini ya, persamaan difusi atau aliran panas. Kenapa kok pakai kata atau? Karena persamaannya sama ya. Jadi baik persamaan difusi atau persamaan aliran panas, itu bentuk persamaannya itu sama. Bentuk persamaannya seperti apa? Yaitu Laplacian, ya, Laplacian fungsi, ya, itu sama dengan turunan ya, turunan dari fungsi tersebut terhadap waktu, turunan parsial. Nah itu ya, itu antara difusi sama aliran panas itu sama. Bedanya hanya masalah di fisikanya ya. Kalau difusi, ya kalau difusi itu yang mengalir itu partikel-partikel ya. Yang mengalir itu adalah ya partikel-partikel benda ya. Kalau aliran panas yang mengalir bukan partikel tapi energi, yaitu energi panas gitu ya. Bedanya hanya masalah itu. Kalau yang difusi itu yang mengalir itu material, kalau yang aliran panas yang mengalir itu energi. Tapi persamaannya sama gitu ya. Makanya dijadiin satu gitu. Nah, samaan difusinya ini ya, seperti yang terlihat di monitor kalian ya. Laplacian U sama dengan 1/alfa kuadrat ya. U per dt. Ini untuk apa? Ini untuk aliran panas ya. Oke ya, untuk aliran panas itu ya gitu ya. Nah, nanti penyelesaiannya ya kita gunakan prosedur yang sama yang kita bahas kemarin itu ya, yaitu namanya separasi variabel gitu ya. Jadi U itu nanti fungsi dari F dan T ya. Fungsi F terkait dengan Laplacian gitu ya. Fungsi T-nya terkait dengan waktu, guys. Gampangnya gitu ya. Ya gitu ya. Kalau Laplacian berarti kan fungsi dari posisi ya. Ya, Laplacian adalah fungsi dari posisi gitu kan. Kalau T berarti kan fungsi waktu gitu ya. Jadi kalau 3 dimensi ya fungsi Laplaciannya yaitu fungsi F-nya itu adalah fungsi X, Y, Z ya. Tapi juga kembali ke ini ya, kembali ke koordinat yang kita gunakan. Kalau X, Y, Z berarti kan pakai kartesian. Kalau pakai koordinat yang lainnya, katakanlah misalkan koordinat bola, maka nanti bukan X, Y, Z tapi RT, tapi ini loh. Coba saya blok ya. Nah, kalau Laplacian kan ini ya, ini kan Laplacian ini ya. Nah, jadi F yang dari fungsi Laplaciannya tadi ya, itu adalah X, Y, Z ya. Tapi kalau dia koordinat bola ini koordinat bola ya. Jadi fungsi R, theta, sama V gitu ya. Tapi gampangnya kita buat gampang aja deh. F itu fungsi posisi, T itu fungsi waktu gitu ya. Gampangnya gitulah. Oke ya, jadi intinya nanti kita lakukan separasi variabel. Lalu seperti kemarin, ya, jadi U itu perkalian dari fungsi F ya yang merupakan fungsi posisi dan fungsi T yang merupakan fungsi waktu. Lalu kita masukkan ke persamaannya yaitu persamaan aliran panasnya ya. Ya, sehingga nanti kalau kita masukkan nanti kan tidak lagi menggunakan turunan parsial tapi menggunakan turunan biasa ya. Karena sudah menggunakan
perkalian tadi itu ya. Nah, ini kan seperti terlihat di persamaan 3-3. Lalu kita bagi ya. Kita bagi dengan fungsinya yang merupakan perkalian dari fungsi f dan fungsi t ya. Seperti persamaan 3-4 ini ya. Nah, persamaan 3-4 sehingga nanti di persamaan 3-4 sudah terjadi apa ini? Sudah terjadi pemisahan variabel gitu ya. Nih, sudah terjadi pemisahan variabel. Ya, di sini terlihat bahwa yang sebelah kiri itu adalah 100% fungsi posisi ya. Sebelah kiri ya, sebelah kanan 100% adalah fungsi waktu. Lalu seperti prosedur kemarin ya. Jadi supaya keduanya kan independen ya. Tidak saling bergantung satu sama yang lain. Maka harus merupakan sebuah konstanta ya. Karena fungsi posisi dan fungsi waktu itu saling bebas satu dengan yang lain ya. Perubahan pada posisi tidak akan mempengaruhi perubahan pada variabel waktu. Begitu pula sebaliknya ya. Artinya kedua ruas harus merupakan sebuah konstanta. Gitu ya. Nah, ini misalkan aja ya. Misalkan konstantanya diberi nama minus K kuadrat gitu ya. Ya. Jadi nanti untuk variabel apa itu? Untuk variabel posisinya nanti jadi ini ya, jadi persamaan ini ya, ini loh. Persamaan ini ya nanti ya. Ini untuk variabel posisi ya. Itu apa? Laplasian F plus K kuadrat F sama dengan 0. Sementara untuk waktu ya, nanti jadi ini. Nah, ini ya. Gitu ya. Nah, kita selesaikan yang gampang dulu. Yang gampang dulu itu yang persamaan kedua, yaitu ya persamaan diferensial untuk variabel T. Itu lebih gampang ya. Kalau variabel yang F, lah itu nanti kan harus kita lihat dulu berapa dimensi ya. Apakah 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 1. Terus yang kedua selain masalah dimensi, masalah koordinatnya ya. Baik koordinat kartesian, silinder, bola itu ya. Agak yang persamaan pertama ini agak ini ya. Agak rumit ya dibandingkan dengan yang kedua. Yang kedua gampang kalau itu. Nah, ini ya, sehingga nanti untuk menyelesaikannya bisa kita lakukan integral ya. Jadi kita ini aja, kita integralkan saja ya. Ya, jadi kan kalian tahu ya, misalkan T-nya saya pindah gitu ya nanti ini kan. DT per T ya. DT per T sama dengan apa ini? Min K kuadrat alfa DT lah itu ya. Nah kan kalian tahu, coba kalian saya tanya ya, integral DT per T sama dengan apa ini? Tahu nggak kalian? Integral DT per T. Itu sama artinya. Integral DT per T, lente apa? Ya, benar sekali. Benar yang dikatakan Gali ya. Len gitu ya. Oke. Integral DT per T kan lente. Gitu kan ya. Nah, kalau integralnya DT apa? Integralnya DT. Sama kayak ini, integralnya DX apa? X. X kan gitu ya. Gitu ya, integralnya integral DT ya X ya. Maaf, integralnya DT ya T gitu ya. Sehingga nanti jadi gini, len ya, len T besar ya. Len dari huruf T besar sama dengan ini nanti min K kuadrat alfa kuadrat T. Lalu kita inverskan. Kan kalian tahu inversnya len itu apa? Inversnya len. Eksponen. Eksponen. Nanti ini hasilnya nanti kan. Jadi kalau itu T sama dengan eksponen dari ini kan. Sorry, bentar. Eksponen dari apa? Min K kuadrat alfa kuadrat T. Ini nanti jawabannya ya. Nah ini ya. Nih, udah ketemu ya. Jadi ini adalah untuk fungsi waktunya. Ya, itu ya. Dah, untuk waktu beres ya. Sekarang yang jadi masalah untuk yang variabel ruangnya itu ya. Nah, sebelum ke sana,
apa ini? Nah, ini. Jadi ini. Jadi persamaan tadi, persamaan berapa tadi? Ini loh, persamaan, ini loh. Persamaan 35 ini loh. Ini loh, cuma saya blok aja ya. Ini loh ya. Ya, jadi persamaan untuk variabel ruang ya, yaitu persamaan 35 tadi ini kan ya. Ini disebut dengan nama persamaan Helmholtz gitu ya. Ya. Jadi itu adalah persamaan Helmholtz. Ya, nanti seperti apa persamaan Helmholtz, nanti ada pembahasan, nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya, lebih detail, lebih lanjut gitu ya. Jadi itu perlu pembahasan tersendiri ya, karena tidak sederhana gitu ya. Oke, kita lanjutkan aja sebuah contoh ya. Jadi ini ada sebuah apa ya, slab itu kayak lembaran lah gitu ya. Ada sebuah lembaran, lebarnya itu L. Panjangnya berapa? Kalau lebarnya L, panjangnya berapa? Saya kira kalian tahu ya, kalau seperti ini lebarnya berapa ini? Kok maaf, lebarnya udah tahu ya, lebarnya L. Panjangnya berapa ini kalau lihat gambar ini? Iya, sama infinite bakal ke atas. Coba perhatikan mulainya dari berapa ini? Oh, sebentar, Pak. Itu infinite sebenarnya ya? Ya, infinite. Beda dengan kemarin kan? Kalau kemarin kan semi infinite ya. Ya, Karena Pak. mulainya dari nol lah. Kalau ini mulainya dari min tak hingga sampai tak hingga ini. Jadi infinite ini. Ya, Pak. Nah, Mulainya infinite. dari Nah, jelas dari bawah. iya kan bawahnya kan dari ini kan nggak dikasih apa itu buka ya, buka berarti artinya minus tak hingga sampai atasnya juga buka juga jadi sampai tak hingga. Jadi infinite lah gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti jadi ini pada X sama dengan 0 ya. Itu suhunya 0. Jadi di sini suhunya 0 ya. Jadi apa itu batas kirinya dia. Tepi apa ini? Tepi kiri ya. Tepi kiri suhunya 0. Tapi tepi kanan ini kan ya. Tepi kanan ini ya, X sama dengan L ini suhunya 100 ya. Jadi itu ya. Jadi di sini suhunya 0, di sini suhunya 100 gitu ya. Itu ya. Itu yang terjadi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pada mula-mula ya. Ya, ini sebenarnya ini mula-mula ya. Mula-mula 0 ya, itu di X sama dengan 0, suhunya 0 gitu ya. Ya, terus kemudian ditanyakan ini ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini adalah bagaimana ini ya. Bagaimana suhu dari slab ini ya, lembaran ini ya. Lembaran logam lah katakanlah ya. Lembaran logam ini pada berbagai waktu. Ya, pada berbagai waktu itu nanti berapa. Jadi gini loh, gampangnya gini ya. Tadi kan kalian tahu ini ya, bahwa di sini suhunya berapa? 0 ya. Di sini suhunya 100. Itu adalah kondisi awal ya. Jadi kondisi awal itu di sini 0, di sini 100. Nah, nanti kan waktunya kan berubah. Ya, jadi pertanyaannya adalah pada berbagai waktu itu bagaimana ya. Jadi nanti artinya katakanlah misalkan anggap aja 1 detik kemudian lah. 1 detik kemudian nanti suhunya bisa berubah ya. Jadi nggak lagi seperti yang awal tadi gitu ya. Jadi itu ya. Maksud soalnya itu seperti itu ya. Jadi ditanyakan pada berbagai waktu. Nah, itu ya. Nah, nanti untuk penyelesaiannya, nah ini kan, menggunakan ini kan. Jadi sebetulnya ini loh, sebetulnya itu ini adalah soal ya, soal tentang yang tadi ya, yang tadi itu loh, yang apa itu, yang problem tadi ini ya.
Cuma satu ya, satu kita gunakan koordinat kartesian kan, XY berarti kan kartesian ya, satu ya. Yang kedua kita hanya bahas berapa dimensi ini ya, coba kita lihat dulu. Ya nanti, sepertinya sih satu dimensi ini ya, sepertinya ya. Ya satu dimensi sebetulnya ini ya, satu dimensi jadi X saja ya. Ya, jadi satu dimensi ini ya. Jadi maksudnya ini adalah soal tentang persamaan difusi ya, atau lebih tepatnya persamaan aliran kalor dalam hal ini ya, untuk kasus satu dimensi dalam koordinat kartesian, gitu ya. Oke, jadi kalau satu dimensi nanti jadinya kita menggunakan persamaan ini nanti. Nah inilah ya, ini ya. Ya kalau ini loh one dimensional case ya. Nah, jadi itu, jadi kan satu dimensi gitu ya. Ya jadi mana nih tadi ini? Nah ini ya, ini satu dimensi ini tadi ya. Oke ya, satu dimensi ya. Nah itu ya. Lalu sekarang berarti kan kita harus mana tadi? Kita harus menyelesaikan ini ya. Ya kita harus menyelesaikan persamaan ini dulu ya. Ya, bagaimana solusinya? Ya, ini kan berarti apa? Turunan kedua ya, turunan kedua dari U0 sama dengan 0. Bagaimana mencari U0-nya? Ya, kita integralkan aja ya. Kita integralkan berapa kali? 2 kali, karena turunan kedua ya. Kan kalian tahu, integral dari 0, bagaimana? Integralnya 0 itu berapa? 0 mungkin, Pak. Atau gini aja, turunan, saya balik aja ya. Turunan konstanta itu berapa? Konstanta diturunkan 0, Pak. 0. Ya, berarti kalau itu integralnya 0 berapa? C. Nah, C konstanta kan itu ya. Namanya gitu. Jadi ini kan D kuadrat U0 dx kuadrat kan sama dengan 0 ya. Kita integralkan 1 kali. Berarti kan konstanta ya. Udah kan? Integralkan lagi. Kenapa? Karena turunan kedua kan. Jika turunan kedua maka harus kita integralkan 2 kali ya. Pertama integralnya 0 kan konstanta. Integralnya konstanta bagaimana? CX, Pak. Cx kan itu ya. Cx ditambah C lagi gitu ya. Ini loh, mungkin ini ya. Nah, jadi gini, katakanlah misalkan ya, 0 saya integralkan ya, nanti hasilnya kan konstanta. Konstanta saya sebut aja C1 gitu ya. C1 saya integralkan, berarti kan apa? C1X plus C2 kan gitu ya. C2 itu konstanta berikutnya. Pokoknya setiap pengintegralan mesti muncul konstanta. Karena diintegralkan 2 kali, maka nanti akan muncul 2 konstanta gitu loh. Nanti ini loh jawabannya loh. Nah, ini jawabannya ya. Ya, konstanta pertama diberi nama A ya. Konstanta kedua diberi nama B. Sehingga nanti U0 sama dengan AX plus B gitu ya. Itu adalah solusi dari ini ya. Solusi dari itu gitu ya. Nah, sekarang persoalan kita adalah menentukan konstanta tersebut ya. Nah, tersebutnya itu berapa? Itu nanti kembali ke syarat batas di soal tadi gitu ya. Itu ya. Jadi sekarang persoalannya adalah A-nya berapa, B-nya berapa. Kita kembali ke syarat batas dan syarat awal ya. Syarat batas kan terkait apa itu terkait ruang ya. Kalau syarat awal kan terkait waktu gitu ya. Tadi kan fungsi ruang dan fungsi waktu ya. Laplacian itu kan fungsi ruang. Nah, tadi kalau melihat tadi ya, itu gini nanti ya. Nah, nanti ini ya, coba kita lihat di sini ya. Ini kan gini nanti ya, coba kita lihat aja apa ini maksudnya. Jadi pada saat 0 ya, syarat awalnya dulu ya. Pada saat 0 itu kan tadi berapa tadi? Di X0 berarti kan kiri itu suhunya 0 gitu ya. Di kanan suhunya 100 ini kan ya. Jadi pada saat 0 berarti kan U0 ya. U0 itu di kiri suhunya 0, ya di kanan suhunya 100 gitu ya. Gitu kan? Lalu itu kita terapkan
ke sini. Saya terapkan ke sini ya. Nanti dapat A berapa, B berapa. Ini kalian mengerti yang saya maksud enggak ya? Jadi nanti A-nya berapa, B-nya berapa. Atau gini aja deh, supaya kalian nggak bingung ya. Coba masukkan. X-nya 0, nanti jawabannya apa ini? Masukkan aja di sini ya. B, Pak. B, bener ya. Oke ya. Kalau X-nya 0 kan B. B-nya berapa? B-nya kan U0. U-nya berapa deh U0-nya? U0-nya kan ini 0 ya. Ini loh. Masukkan ini, masukkan ini loh. Masukkan ini ya. Jadi kalau X-nya 0, U0-nya 0. Masukkan ke sini nanti ya. Jadi ini 0 kan B tadi ya. U0-nya berapa? U0-nya kan 0. Berarti jawabannya apa itu? B-nya berapa? Oke, kalau kalian bingung, coba saya tulis ya. Oke, tapi saya harus ganti ini ya. Ganti media dulu ya. Oke, sebentar, saya mau ganti media dulu ya. Oke, saya ganti media. Udah terlihat whiteboard ya? Sudah, Halo? Pak. Oke, kan gini ceritanya tadi ya. Pada saat T-nya 0, ini kan ya. Berarti kan U0 ya. Berarti kan U-nya sama dengan U0 gitu ya. Gitu kan ya. U0. U0 kan ada dua nilai ya. Di X sama dengan 0. Dan di X sama dengan L ya. L-nya pokoknya L lah gitu aja ya. L gitu ya. Berarti X sama dengan 0. U0-nya kan 0 gitu ya tadi ya. Gitu ya. Di X sama dengan ini berapa U0-nya ini? U0-nya berapa ini? Berapa tadi di soal tadi? Ngomong berapa tadi? 100. Ini ya. Ini bisa dimengerti ya? Soal kan gitu ya? Oke, sekarang tadi solusinya tadi apa tadi? Solusinya tadi itu adalah U0 gitu tadi ya. U0 sama dengan apa tadi? AX plus B. Ya, kan gitu ya. Tugas kita kan nyari A-nya berapa, B-nya berapa ya. AX plus B kan gitu ya. Gitu ya. Saya mulai ini. Saya mulai yang ini dulu, yang pertama dulu ya. Saya mulai yang ini dulu. Nah, ini masukkan ya. Masukkan ke sini. Berapa ini? Kan 0 ya. 0, gitu kan ya. 0. Terus ini kan 0 ya ini ya. A kali 0 gitu ya. Plus B. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya apa ini? B sama dengan 0. Nah, itu kan kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah B sama dengan 0. Oke ya. Terus masukkan berikutnya. Masukkan berikutnya ya. Ya, saya tulis di sebelah sini ya. Di sebelah sini ya. Tadi apa nih? U0 gitu ya. Sama dengan AX plus B. B-nya kan tadi udah tahu. B-nya berapa tadi? 0 kan ya? 0. Nah, ya. Sekarang U0-nya berapa tuh? 100 kan ya? Berarti kan 100. 100. Nah, X-nya berapa itu? X-nya kan L ya. Ya, berarti kesimpulannya A-nya berapa kalau gitu? Kan tugas kita kan nyari A-nya berapa, B-nya berapa. B-nya udah tahu, B-nya 0 kan. Sekarang A-nya berapa kalau gitu? Dari sini. A sama dengan apa kalau gitu? Ayo, A sama dengan apa di sini? 100 per L, Pak. Ya, kan itu jawabannya ya. A-nya berikan 100 dibagi L. Nah, gitu ya, paham ya di sini ya. Itu. Jadi kita udah tahu kalau gitu ya, berarti A-nya itu ini. Ya, B-nya itu ini kan itu ya. Kan tujuan kita nyari A dan B ya. Ya, jadi A dan B diperoleh dari syarat awal dan syarat batas. Sudah kembali lagi ke soal tadi ya. Oke, kembali ke soalnya. Oke ya. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti hasilnya nanti jadi ini. Nih, kelihatan di sini ya. Berapa ini? U0 sama dengan berapa? 100.
100 L ini kan A sebenarnya. 100 per L itu kan A ya. Kan AX plus B kan itu ya. Ya, itu jawabannya itu ya. Karena cuma buas kan dianggap sudah tahu gitu ya. Makanya langsung ya. Jadi kalau gitu kesimpulannya U0 sama dengan 100 per L X gitu ya. Nah, itu ini adalah pada saat T-nya 0 ya. Kan pertanyaannya tadi kan pada saat TT yang lain gitu ya. Jadi setelah 0 ya. Misalkan pada saat T1 detik, T2 detik, T3 detik, dan lain-lainnya. Pokoknya untuk TT berikutnya ya, setelah kondisi awal. Gitu ya. Setelah kondisi awal tadi itu. Nah, terus kemudian berikutnya kita coba lihat ke ini tadi ya, persamaan tadi ya, tadi namanya apa tadi? Persamaan Helmholtz tadi ya. Jadi udah ya, sampai di sini sudah jelas ya. Berikutnya kita kembali lihat ke persamaan Helmholtz ini tadi ya. Jadi kan ini, ya. Kalau satu dimensi nanti jadi ini ya, satu dimensi ini ya. Ini kan satu dimensi ya. Jadi kalau ini kan umum ya, secara umum ini kan Laplasian F plus K kuadrat F sama dengan 0. Itu kan secara umum. Cuma kita coba bahaslah yang paling gampang ya. Yang paling gampang berarti apa? Satu dimensi. Satu dimensi. Yang kedua apa? Pakai Kartesian. Nah, itu yang paling gampang ya. Satu dimensi pakai Kartesian. Itu yang paling gampang. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Jadi kita bahas dulu yang paling gampang. Yang paling yaitu apa? Persamaan Helmholtz ya. Satu dimensi dalam koordinat Kartesian. Ya. Kira-kira solusinya apa ini? Kalau kalian persamaan ini solusinya apa ini? Sebenarnya persamaan apa ini? Itu kan sebenarnya persamaan getaran ya. Benar nggak itu? Ya, persamaan getaran kan gitu ya. Atau kalian lupa persamaan getaran ya, coba ya. Coba saya tuliskan ya, persamaan getaran itu kan gini sih. Nah, coba saya bandingkan aja ya. Saya bisa nggak nulis di sini ya? Jadi sebenarnya saya nggak biasa nulis. Oke, saya tulis di sini aja ya. Biar nggak ganti media. Ini loh ya. Kan kalian tahu persamaan getaran ya. Persamaan getaran itu kan gini ya. D kuadrat. Iya, nah, persamaan getaran ini ya. dt kuadrat gitu ya. Ini ya. Plus omega kuadrat V sama dengan 0. Ini ya, persamaan getaran ini ya. Ya ini ya. Kira-kira begitu. Ya, benar kan? Solusinya apa persamaan getaran? Fungsi apa getaran itu? Getaran itu biasanya bentuk fungsi apa itu? Getaran kan gerak bolak-balik ya. Gerak bolak-balik biasanya dinyatakan dengan fungsi apa? Kalau itu fungsi sinusoidal. Ah, sinusoida. Kan itu. Kan solusinya nanti fungsi sinusoida berarti apa? Fungsi sin atau fungsi cos kan itu ya. Dua itu kan ya. Jadi bisa kita gunakan fungsi sin yaitu apa? Sin omega t kan itu ya. Ya, atau bisa juga fungsi cos. Pokoknya dua pilihan itu ya. Bisa sin, bisa cos. Oh, sebenarnya ada amplitudonya ini. Sebenarnya saya buang ini ya, kan ini ya. Kan ada amplitudo kan A sin omega t ya, A cos omega t itu. Kan sama kayak ini kan. Coba bedanya apa? Bedanya hanya ini fungsi X kan itu ya. Terus apa omeganya K kuadrat kan gitu ya. Oke ya, maksudnya itu ya. Oke, jadi itu sebentar saya hapus ya. Oke. Itu ya, maksudnya tuh gitu. Jadi itu ya, persamaan Helmholtz atau persamaan gelombang lah. Gelombang dalam ruang ya. Dan nanti ini, maka nanti solusinya itu ya. Solusinya nanti ini. Nah, ini solusinya ya. Ini, bentar. Solusinya nanti ini. Sin Kx sama cos Kx gitu ya. Sin Kx atau cos Kx gitu ya. Sebenarnya ada amplitudonya ini, cuma amplitudonya nggak ditulis ini ya. Gitu. Nah, berarti kalau begitu ya, untuk kasus yang kita bahas ini ya,
Untuk kasus yang kita bahas ini yaitu apa ini? Kok ada coretan ini? Bentar ya. Saya hapus dulu ada coretannya. Oh, enggak bisa. Oke. Jadi solusinya nanti ini ya. Jadi untuk waktunya solusinya cuma satu kan ya. Untuk variabel waktu solusinya cuma satu, yaitu apa? E pangkat minus K kuadrat alfa T. Untuk posisi, kan ada dua solusi. Yang satu sin, yang satu cos. Sehingga nanti solusi gabungannya ya cuma dua. Karena yang variabel T hanya menghasilkan satu solusi. Yang variabel X ada dua solusi. Kenapa kok begitu? Ya, soalnya kan yang variabel waktu kan persamaan diferensial orde 1 ya, turunan pertama. Sementara yang variabel X tadi kan persamaan diferensial orde 2 ya. Maka ada dua solusi gitu ya. Sehingga secara keseluruhan ya ada dua solusi ya. Jadi yang solusi pertama itu yang ini ya. Solusi yang kedua itu yang ini gitu ya. Itu ya. Nah, sekarang itu kita terapkan gitu ya. Itu ya, kita terapkan ke soal kita tadi ya. Terapkan ke soal tadi, yaitu ini kan. U0 saat X0 ya. Tadi ya. Sama ini ya. Oh, apa ini? U0 apa ini? Ada given jadi maksudnya itu gini ya. Kalau kalian cermati di sini ya, kalau kalian cermati di sini apa yang digunakan? Coba perhatikan sama 311 ini loh. Apa yang digunakan di sini sama 311 ini? Menggunakan solusi apa itu? Tadi kan ada dua solusi ya, coba perhatikan ya. Sin. Ya pakai sin kan ya. Tadi kan ada dua solusi ini loh. Kan solusi satu pakai ini ya, sin. Solusi keduanya pakai apa ini? Pakai cos kan itu ya. Ternyata apa? Ternyata dipilih apa? Sin. Kenapa kok dipilih sin? Nah, itu yang harus kalian ketahui itu. Alasannya Yang kenapa? L-nya itu dia 0 ke 0. Nah, itu jawabannya. Jadi ini kan jawabannya. Karena pada saat ini loh. Karena pada saat X 0 kan U-nya 0 gitu loh. Ya, gitu loh. Jadi pada saat 0 dia 0 kan nggak mungkin kosinus. Kan kalian sendiri tahu. Kosinus mulainya dari berapa itu? Pada saat 0 itu loh. Satu dia mulainya. Satu, makanya. Jadi kenapa kok nggak dipilih kosinus? Karena nggak memenuhi ini loh. Nggak memenuhi ini kan. Jadi kalau X-nya 0, U-nya 0. Ya kan, itu kan yang memenuhi kan sinus. Jadi sinus itu kan kalau X-nya 0 kan fungsinya 0 kan itu ya. Nilai fungsinya 0 kan. Kalau kosinus kan berarti kan kalau X-nya 0, U-nya kan 1 gitu ya. Katakanlah gitu ya, kan nggak 0 pokoknya gitu ya. Makanya di sini berikutnya dipilih sinus ya, karena yang memenuhi sinus ya, untuk yang memenuhi tadi loh. Syarat batas tadi ya, kondisi apa? Boundary apa tadi ya? Boundary condition ya, kondisi batas tadi itu kan sinus ya, karena pada X sama dengan 0 ya, maksudnya pada ujung kiri ya, ujung kirinya kan di 0, itu suhunya 0, sehingga nanti yang memenuhi ini nanti ya, ini kan nanti. Ya, jadi apa tadi? Jadi nanti dari sini ya. Nah, terus kemudian ini, perhatikan, kenapa kok K-nya diganti N, ini loh, perhatikan ini ya. Kok K-nya sama dengan NP per L, ini loh, perhatikan saya blok ini ya. Kenapa kok K sama dengan, dari mana ini? Kok K sama dengan NP per L? Dari mana itu? Dari ini, Pak. Dari mana? Dari yang ini loh ya. Ya, dari Inilah. syarat batas itu, Pak. Dari syarat batas berikutnya ya. Jadi kalau
pada saat X sama dengan L ya, itu U-nya 0. Ya, dari syarat batas itu ya. Sehingga nanti berlaku ini nanti ya. Kalau gitu berarti apa? Nanti ini kan berarti apa? Sin KL sama dengan 0 ya. Lalu kesimpulan ini kan KL sama ini. Nah, nanti jadi ini. Tapi perhatikan ya bahwa iya apa tadi? Oke. Ya, jadi nanti kesimpulannya itu ya. Jadi nanti solusinya itu ini ya, dipilih ini. Lalu K-nya sama dengan apa ini? K-nya sama dengan ini ya. Apa? NP per L ini ya. Nanti jadi ini ya. Jadi ini kan jadi diganti nih K kuadrat ini kan K kuadrat ya. Alfa ya, ada alfanya kuadrat ini. Lalu secara umum ya, itu kan untuk satu solusi kan. Solusi umumnya adalah ya ini sigma ini tadi kan ya. Sigma mulai dari N1 ya sampai N hingga ya. Jadi N-nya ini kan mulai dari yang N-nya 1 sampai nanti. Ini solusi umumnya ini ya. Ya, ini kan solusi tunggalnya ini ya. Solusi khusus gitu ya. Ini solusi umumnya ini. Nah, nanti tugas kita kan mencari B-nya ya. B1 berapa, B2 berapa, B3 berapa nih. Ya nanti larinya seperti yang kita bahas kemarin ya. Larinya nanti ke deret Fourier. Ya, lari ke deret Fourier nanti ya. Ini nanti. Ini kan nanti larinya ke deret Fourier. Yaitu ini. Nanti lari ke deret Fourier, ya ini nanti. Nah, inilah. Ini nanti kan lari ke deret Fourier inilah ya. Bentar, ini loh. Atau ini aja kelihatan ya dari sini. Jadi U sama dengan ini kan ya. U sama dengan sigma ya. Untuk syarat awal ya. Syarat awal kan tadi ini ya. Jadi syarat awalnya kan U sama dengan U0 tadi ya. U sama dengan U0 ya. Dimana kalau X-nya itu L, ya gitu kan ya. Kalau X-nya itu L kan jawabannya 100 tadi ya. Atau secara umum gini aja deh. Tadi kan apa? 100 L per X ini ya. Jadi nanti inilah. Nah, nanti ini. Nanti dari sini kita akan cari ini BN-nya ini. Ya, menggunakan deret Fourier. Jadi di sini kenapa kok deret Fourier? Jawabannya ya jelas ya, karena menggunakan Kartesian gitu ya. Pokoknya kalau Kartesian nanti ketemunya deret Fourier. Kalau bola Lysander gitu ya. Kalau silinder Bessel gitu. Ini ya, jadi nanti deret Fourier ya, seperti kemarin itu ya. Ya, nanti kalau diintegralkan nanti ketemunya ini ya, pokoknya ini diloncat ini ya. Kenapa? Karena prinsipnya sama seperti yang kita bahas kemarin. Ya, nanti hasil deret Fourier nanti gini, BN ya. 100 N nanti ini min 1 N dikurangi 1. Ini hasil ini ya. Hasil integral dari deret Fourier-nya ini ya. Ya, nanti ini jadi kalau kalian cermati itu ini ya. Pokoknya BN itu ini gitu ya. Lalu masukkan ke sini ya, substitusikan hasil ini, substitusikan ke sini, nanti dapatnya ini ya, ini dikeluarin ya 200 per pi ya ini tetap ya di sini, lalu ini kan di mana ini kan pangkat ini ya, ini nanti ini ya. Lalu sini. Ini adalah hasilnya ini ya. Ya. Jadi ini adalah fungsi U pada berbagai T dan berbagai X. Ya, jadi fungsi dari X sama T ya. Ada satu dimensi ya. Jadi nanti kalian bisa cari. Nah, masalah sigmanya nanti biasanya kita lakukan sampai berapa suku gitu ya. Katakanlah biar nggak rumit-rumit ya. Ambil aja misalkan 2 suku gitu aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Soalnya kalau banyak-banyak nanti ngitungnya susah ya. Ambil aja 2 suku, misalkan N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Misalkan gitu. Kayak kemarin itu kan. Cuma diambil 2 suku gitu aja ya. Yang ini loh, yang sigma ini ya. Nah itu yang contoh pertama. Lalu berikutnya contoh kedua. Atau gini, sebelum saya lanjut ke contoh kedua ya. Kalian ada yang perlu ditanyakan ini ya.
Habis itu Schrödinger ya. Oke lah, saya enggak usah masuk ke Schrödinger dulu lah. Coba saya hanya membahasnya aja deh. Contoh 1 sampai contoh 2 saja ya hari ini aja ya. Biar nanti nggak tambah pusing ya. Oke, ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjut ke contoh 2. Kalau ada yang tidak jelas dari pembahasan ini ya. Jadi prinsipnya gini loh ya. Prinsipnya begini. Tadi yang diketahui itu kan pada saat tadi loh yang di slide saya tadi ya. Nanti saya balik lagi ke slide di whiteboard saya tadi ya. Di whiteboard saya. Jadi sebetulnya itu ini. Nah ini loh. Dari soal tuh yang diketahui itu ini ya. Jadi pada saat T sama dengan 0 ya. Itu U sama dengan U0 ya. X 0, nah ini ya. Jadi gampangnya inilah. Oke, saya nulis ulang aja ya. Jadi yang diketahui di soal ya. Yang diketahui di soal ya, atau saja ya. Diketahui di soal itu gini ya. Ketahui lah. Sorry ya, saya pakai mouse, jadi tulisannya kadang agak jelek gitu ya. Itu adalah pada saat T sama dengan 0, gitu ya. Ya ini kan, itu ada 2 kan, yaitu apa? X sama dengan 0, dan X sama dengan apa tadi? L ya. Yaitu ini U-nya adalah 0 gitu ya. Yang ini U-nya adalah 100 gitu ya. Ini yang diketahui di soal ya. Itu kan. Nah, pertanyaannya gampangnya itu gitu aja. Pertanyaan yang diminta di soal itu ya. Saya tulis saja pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana U ya. Ya, pada berbagai X dan T. Ya, pada berbagai X dan T itu bagaimana? Jadi yang diketahui itu hanya pada saat T sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Ditanyakan itu kalau T-nya nggak 0 bagaimana? Terus kemudian kalau X yang lain, jadi nggak cuma di 0 dan L ya, di berbagai nilai X di antara 0 dan L gitu ya. Jadi itu maksud dari soal itu begitu ya. Ilustrasinya begitu ya. Jadi pertanyaannya adalah nilai U di luar ini maksudnya. Ini kan istilahnya ini apa? Istilahnya kalau ini namanya syarat awal ya. Namanya syarat awal. Kalau yang ini namanya syarat batas. Ya. Jadi awal itu terkait dengan waktu. Kalau batas terkait dengan ruang ya, terkait dengan ruang. Nah, yang ditanyakan secara umum itu adalah nilai dari U ya. Dalam hal ini U itu apa? Dalam hal ini U itu kan menyatakan suhu ya. Nilai suhu tersebut pada berbagai posisi dan berbagai saat ya. Ya, pada berbagai posisi dan berbagai waktu, berbagai saat gitu. Ya, gitu ya. Nah, ini bentar, nanti hasilnya tadi ini ya ini ya. Ini adalah U suhu ya. Suhu pada berbagai X, berarti di sini kan X-nya ini ya. Pada berbagai X dan berbagai waktu, nah ini T-nya. Cuma di sini ada sigma, sigma berarti kan deret ya. Ya mau diambil berapa suku, ya tergantung pilihan kita. Kalau mau cepat ya ambil aja sedikit suku ya. Tapi kalau mau teliti ya sukunya harus banyak, ya tergantung kebutuhan ya. Mau hasil yang cepat atau mau hasil yang teliti gitu ya. Ya silakan Pak Tan, mau tanya silakan gimana Pak Tan? Ya Pak, saya mau nanya. Ini saya masih pengen nanya ini Pak. Kasus di T sama dengan 0 ini. Jadi kasusnya itu ini pada T sama dengan 0 itu di X sama dengan 0 dan X di L itu suhunya sama-sama 0 gitu Pak.
di persamaan apa? Mungkin yang Fathan perlu tanyakan. Yang di berapa? yang di ini Pak, yang di example 1 Pak. Example 1 ya, di contoh 1 ya. Example 1 yang ini ya. Fathan Iya ya. Pak. Sebentar saya cari dulu ya. Ini ya Fathan ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, yang bagian mana Fathan ya? Yang Fathan di sini tanyakan. kan kasusnya mana ya? Yang ini kan benar ya Fathan ya. Let us ini ya. Ini kan ceritanya ini Fathan ya. Ini loh, pada saat X-nya 0, suhunya 0 gitu ya. Iya Pak. Ya, terus pada saat X-nya L, suhunya 100. Ini kondisi awal ini Fathan. Ya, jadi ini terjadi pada saat T-nya 0 gitu ya. Gitu. Lah kalau pada terus putar ini ya. Lalu apa? Pokoknya ini loh. From T on the wall. Nah, lalu berikutnya itu ini. Ini Fathan ya. Pada from ya, dari T sama 0. Wall as. Nah, ini loh, Fathan. Jadi gampangnya gini, Fathan. Mungkin saya kasih ilustrasi lagi ya, Fathan ya. Biar nanti nggak menimbulkan kebingungan ya, Fathan ya. Coba saya nulis lagi di ini ya. Saya nulis lagi di whiteboard tadi ya, sebentar. Tak ganti ini aja ya. Nah, saya nulis lagi di ini ya, coba. Jadi ini pada saat T sama dengan 0, itu ngomongnya gini di soal itu ya. Tadi kan ini ya, kalau X-nya 0 gitu ya, itu kan suhunya 0 gitu ya. Suhunya 0 gitu ya. Kalau saya sederhanakan kira-kira gini lah di soal itu ya. Kemudian kalau X-nya berapa tadi? L tadi ya. Kalau X-nya L itu suhunya 100 kan itu ya. Nah, kemudian tadi ada tambahan gini. Kalau suhunya sudah cukup lama ya, cukup lama itu maksudnya itu gini ya. Maksudnya itu sudah cukup lama gitu ya, tak hingga gitu ya. Cukup lama ya, itu yang terjadi itu gini. X sama dengan 0, ya tetap 0 ya. Tetap 0. Nah, kemudian kalau suhunya L itu ya. Ini cukup lama, berarti nanti ini gini. Nah, gini loh. Jadi kalau suhunya sudah cukup, waktunya sudah cukup lama, maka nanti yang 100 itu menjadi 0 gitu ya. Ya karena mungkin karena ada ini panasnya hilang ya, panasnya hilang melalui ruang ya. Jadi nanti yang tadinya kalau sudah cukup lama, nanti dia menjadi 0. Itu gini ya, mungkin ini bisa menjelaskan tadi ya. Jadi itu terlihat di sini loh maksudnya itu ya. Saya kembali lagi ke itu tadi ya. Kembali ke ininya. Ini loh. Ini ya, ini from ya dari T let. Ini loh, X sama dengan L ini loh. Wall, dinding ini ya. As ini loh, ini loh. Nah ini ya, jadi gini kan ya. Nah, nanti menjadi 0 gitu loh. Nah ini. Jadi setelah ini loh maksudnya gitu. Setelah T sama dengan 0 ya, sampai ini nanti bahwa di X sama dinding ya, maksudnya dinding di X sama dengan 0 ya. Seperti juga dinding di X akan menjadi ini 0 gitu ya. Maksudnya itu gitu. Kalau saya sederhanakan ya tadi itu yang di apa itu, yang di slide saya itu tadi ya, dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi gampangnya itu diketahui pada saat awal dan pada saat akhir gitu ya. Jadi kalau di awal itu kan ujung kiri 0, ujung kanan 100 ya. Tapi di akhir ya, di akhir nanti baik ujung kanan maupun kiri nanti semuanya 0 gitu ya. Kira-kira jawabannya seperti itu, Pak Tan. Berarti nanti pada waktu yang sangat lama itu steady state-nya itu kedua ujung platnya gitu iya. 0 Pak ya? 0 lah, iya 0. Oh, baik Pak, gitu. terima kasih banyak. Kalau lihat dari sini loh, kalimatnya itu loh, memang sih bahasa Inggris masalahnya ya. Tapi saya nangkap maksudnya kok ini dari sini ya. Jadi nanti setelah cukup lama itu ya, nanti dia menjadi 0. Gitu. Steady state-nya itu ya. Ya itu kan
secara fisika kan juga masuk akal kan ya. Jadi kalau sudah lama kan nanti kan kalornya habis gitu ya. Maksudnya itu kalornya ngalir ke ruang gitu ya. Maksudnya itu ya ya menjadi suhu lingkungan gitu ya. Suhu lingkungannya 0 gitu loh maksudnya itu gitu. Ya barangkali ada yang pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan yang bagus dari Patan ya. Jadi biar tidak menimbulkan kebingungan tadi ya. Udah, nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, sebentar. Contoh 2 ya, oke ya. Jadi contoh 1 nanti ini loh. Tadi yang ditanyakan Farhan sudah lihat di sini. Tadi kan Farhan tanya itu, coba kalian cermati aja. Kalau T-nya tak hingga, coba kalian lihat aja. Kalau T-nya tak hingga, masukkan ke sini aja ya. T tak hingga kan berarti kan E minus tak hingga ya. Kan kalian tahu E minus tak hingga kan sama dengan 0 ya. Nah ini kan 1 gitu ya, gitu kan. Jadi kan 1 ya. Lah nanti masukkan ke sini kan. Jadi apa? Kalau X-nya L kan, X-nya E kan nanti sama dengan apa? Sin NP ya. Sin NP berarti kan sin NP itu kan berarti kan 0 kan ya. Kan sin kelipatan dari Pi kan ya. 0. Jadi nanti jawabannya kan 0 lah itu kan. Persis ya. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau T-nya sudah cukup lama, ya nanti suhunya jadi 0 gitu ya. Oke, saya lanjut aja ke contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh yang kedua ya, ini steady state juga ya. Steady state itu maksudnya itu keadaan yang sudah stabil ya, steady. Nah, untuk contoh yang kedua ini ada tambahan UF ya. Kalau tadi kan mana tadi? Tadi kan ini ya tadi ya. Nah, yang tadi kan ini ya. Yang mana sih yang tadi ya? Ini kan. Kalau sebelumnya kan ini ya, secara umum kan ini ya. Ini kan. Nah, kalau yang contoh kedua ini kan. Mana tadi? Ini kan, ada tambahan ini kan? Ada tambahan apa? UF ya. Ada tambahan UF. Ya, coba kita lihat kalau T-nya sama dengan 0 ya. Nanti dia sama ya dengan persamaan 3.13. 3.13 kan ini ya. Ya ini ya, U0 100 L per X gitu ya. Ini kan UF. Ya, sehingga nanti kalau dimasukkan itu ya, T sama dengan 0, nanti jadinya ini kan. Ya, kenapa? Karena ini kan jadinya kan 1 ini loh. Ini kan 1 ya ini ya. Kalau T-nya 0 kan 1 ini ya. E pangkat 0 ya. E pangkat 0 kan 1. Sehingga nanti apa? U sama dengan sigma BN sin ini kan plus UF gitu ya. Itu kalau U-nya 0 ya. Nah, terus kemudian, nah ini, lalu UF-nya ya. UF dari kata final tuh ya. Jadi suhu akhir maksudnya gitu ya, UF itu ya. UF itu suhu akhir ya. Kalau U0 suhu awal gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi maksudnya apa? Suhu awal kurangi suhu akhir nanti sama dengan ini gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau yang kita bahas tadi ya di example 1 ya. Di example 1 itu kan UF-nya itu kan 0 ya. Suhu akhirnya itu 0. Lah bagaimana kalau kasus suhu akhirnya enggak 0 misalkan ini ya. Ini kan. Jika suhu akhirnya tidak 0 ya. Maka nanti yang kita cari adalah U0 dikurangi UF ya sebagai pengganti dari U0. Jadi kalau tadi kan yang kita deretkan pakai deret Fourier itu kan U0 ya. Itu untuk kasus apa? Kalau suhu akhirnya 0. Tapi kalau suhu akhirnya enggak 0, maka nanti yang kita deretkan adalah U0 dikurangi UF ya. Kan bentuknya sama sih. Kan tadi kan untuk yang kita bahas tadi kan yang kita deretkan kan ini ya. Untuk mencari BN ini loh ya. Deret Fourier-nya tadi ya.
Itu tadi kan cuma 0. Nah, sekarang kalau untuk kasus yang UF-nya nggak 0, maka artinya itu ini ya, jadi satu kesatuan ya. Jadi untuk kasus UF-nya itu nggak 0, maka U0 kita ganti dengan apa? U0 min UF. Gampangnya gitulah. Ya, gampangnya gitu ya. Gampangnya itu seperti itu. Jadi gini loh, maksud dari soal kedua ini. Kalau maksud dari soal kedua ya, mungkin saya jelaskan pakai ini aja deh. Pakai kembali lagi ke pakai tadi ya, pakai apa tadi? Pakai slide gini ya. Pakai whiteboard ini ya. Nah, jadilah kalau yang kita bahas di contoh 1 tadi kan ini ya. Ya, jadi pada saat T-nya tak hingga berarti kan final ya. Maksudnya gini, atau saya kasih keterangan lah. Ini tuh awal ya. Ini syarat awal ya. Saya sebut aja ini syarat awal. Ini adalah syarat awal. Yang ini ya. Ini syarat awal. Yang sini adalah syarat akhir gitu ya. Final tadi ya. Ini syarat akhir. Awal akhir kan terkait dengan waktu ya. Nah, ini yang contoh 1 ya. Oke ya. Nah, kalau contoh yang kedua itu gini contoh yang kedua tadi ya. Kalau contoh kedua itu tadi gini contoh kedua itu. Maksudnya ya kalau saya uraikan begini, T sama dengan 0. Ya, tadi kan ada apa? X sama dengan 0. Ya, sama X sama dengan L kan itu ya. Nah, ini kan katakanlah ya ini apa U-nya 0 kan itu ya tadi ya. U-nya 0. U-nya ini ya sebut aja 100 gitu aja ya. Sebetulnya nggak harus 100 kok, bisa berapapun ya. Bisa berapapun. 100 ya. Lalu pada saat T syarat akhir. Nah, ini ya. Ya, yaitu apa nanti? X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Cuma bedanya di ini ya. Ini U-nya nggak 0, bedanya hanya masalah itu ya. Ini adalah UF ya. U akhir. Biasanya lebih kecil dari ini ya. Katakanlah misalkan berapa? Misalkan 50 lah gitu ya, misalkan aja. Pokoknya itu ya. Nah, ini. Ya, jadi ini adalah syarat. Ini syarat awal tadi gitu ya. Syarat awal yang ini adalah. Jadi bedanya hanya masalah itu aja kok. Kasus itu yang kedua aja. Jadi hanya masalah ini aja ya, bahwa ininya tidak 0 ya. Tapi yang jelas ya lebih kecil dari 100 ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin lebih dari 100. Soalnya kan eksponensial negatif ya. Jadi kalau eksponensial negatif kan mesti mengecil ya, tambah jadi. Pokoknya lebih kecil dari 100 lah. Nah, kalau itu nanti penderetan Fourier-nya ya. Kalau tadi kan penderetan Fourier-nya kan menggunakan U0 ya. Nah, kalau yang cara ini penderetan Fourier-nya bukan U0 tapi apa? U0 dikurangi UF ya. Jadi ini loh maksud saya itu. U0 itu ini loh maksudnya ya. Sebut aja ini sebagai U0 ya. Ini sebut aja U0 gitu ya. Ini sebagai U0 gitu ya. Ya, disebut aja ini sama dengan UF gitu ya. Nah, gitu ya. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Kalau saya saya buat skema lah. Skema penjelasannya seperti ini. Bedanya hanya masalah itu aja sih. Hanya masalah di UF-nya. Kalau contoh yang pertama itu UF-nya itu 0. Kalau contoh kedua UF-nya nggak 0 ya. Tapi punya nilai ya. Tapi nilainya harus lebih kecil dari ini, dari apa? 100 atau U0 tadi gitu ya. Kira-kira gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dengan penjelasan saya ini, bisa ditangkap atau enggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, udah nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau
ngasih ini ya latihan ya buat kalian nanti ya. Saya mau ngasih latihan buat kalian, tapi saya matikan dulu ini ya recordingnya ya. Bentar. Saya matikan recordingnya dulu ya. Nah, ini recordingnya tak matikan dulu. Ya, stop.